Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 60600122074. Saya akan mempresentasikan proyek final saya dari mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan judul Aplikasi Persamaan Diferensial Model Populasi Logistik untuk Mengestimasi Penduduk di Kota Bone. Ada 4 pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kependudukan selalu menjadi momok permasalahan bagi setiap daerah maupun setiap negara. Meningkatnya populasi penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan kepadatan penduduk juga semakin meningkat. Sementara itu, penduduk Kabupaten Bone dilihat dari sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 801.775 jiwa yang terdiri atas 391.682 jiwa penduduk laki-laki dan 410.093 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 1,08%. Agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat menimbulkan bencana, maka diperlukan perencanaan untuk pengendalian jumlah populasi. Salah satunya bisa dimulai dengan memprediksi pertumbuhan populasi penduduk Bone, yakni dengan menggunakan persamaan diferensial. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengkaji rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana model logistik pertumbuhan penduduk Kota Bone? Yang kedua, berapa estimasi jumlah penduduk Kota Bone pada tahun 2025 dengan menggunakan model pertumbuhan penduduk yaitu model logistik. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui terkait model logistik dari pertumbuhan penduduk Bone dan untuk mengetahui estimasi jumlah penduduk Kota Bone pada tahun 2025 dengan menggunakan model logistik. Pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Populasi penduduk. Menurut KBBI tahun 2016, populasi merupakan sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut KBBI 2016, penduduk merupakan orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi penduduk merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang menjadi sumber pengambilan sampel terkait penelitian. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi merupakan permasalahan yang cukup genting dan sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara yang berpenduduk besar dan padat atau negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan yang pertama adalah model pertumbuhan eksponensial. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T waktu dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan K dikali PT, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut dengan cara berikut. Integral dP per P sama dengan integral K dt, ln PT sama dengan KT tambah C, eksponensial ln PT sama dengan eksponensial KT ditambah C, maka PT sama dengan eksponensial KT ditambah C. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0, sehingga bila nilai C disubstitusikan ke persamaan 1.1 yang tadi menghasilkan PT sama dengan eksponensial KT ditambah ln P0 sama dengan eksponensial KT dikali eksponensial ln P0, maka P0 dikali eksponensial KT. Persamaan di atas merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah.
Model pertumbuhan yang kedua adalah model pertumbuhan logistik. Model logistik mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau equilibrium. Pada titik ini, jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama sehingga grafiknya mendekati konstan. Bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasikan asumsi ini adalah dP per dt sama dengan Kp dikali 1 dikurang P per K. Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan secara eksplisit dengan mencari solusi umum persamaan logistik dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Kemudian, persamaan yang sebelumnya diselesaikan sampai dengan menghasilkan solusi umum yaitu PT sama dengan K eksponensial KT ditambah C per 1 ditambah eksponensial KT ditambah C. Selanjutnya, berdasarkan persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, kita diberikan nilai T sebagai nilai awal T sama dengan 0. Maka, PT sama dengan K dikali eksponensial KT ditambah ln P0 per K kurang P0 per 1 ditambah eksponensial KT ditambah ln P0 per K dikurang P0 diselesaikan sampai menghasilkan K per eksponensial min KT dikali K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Nilai K diperoleh ketika T sampai tak hingga. Hal ini berarti nilai adalah populasi terbanyak ketika T sampai tak hingga. Dengan demikian, N maksimum sama dengan limit T sampai tak hingga N sama dengan K sama dengan A per B. Berikutnya, dengan melakukan substitusi nilai K sama dengan A per B ke persamaan 3 diperoleh K sebagai berikut. K sama dengan P1 dikali P1 dikali P0 dikurang 2 dikali P0 dikali P2 ditambah P1 dikali P2 dibagi dengan P1 kuadrat dikurang P0 dikali P2. Berikut ini disajikan keterangan yang dapat membantu pembaca sebagai berikut. K adalah kapasitas penduduk di suatu daerah, PT merupakan populasi penduduk pada saat waktu T, Pn merupakan populasi penduduk pada saat waktu N di mana N sama dengan 1, 2, serta 3. K merupakan laju pertumbuhan penduduk dan T merupakan waktu. Persamaan 3 merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penduduk suatu kota. Penentuan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Kemudian, pokok pembahasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 di atas dapat dilihat data jumlah penduduk Kota Bone tahun 2015 sampai 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bone, di mana 2015 diasumsikan sebagai T0, 2016 diasumsikan sebagai T1, dan 2017 diasumsikan sebagai T2. Dengan menggunakan perhitungan K sama dengan P1 dikali P1 dikali P0 dikurang 2 dikali P0 dikali P2 ditambah P1 dikali P2 dibagi dengan P1 kuadrat dikurang P0 dikali P2. Maka K menghasilkan 764.761. Langkah berikutnya, menentukan nilai K untuk masing-masing T dengan melakukan substitusi ke persamaan 3 sehingga diperoleh K ketika T sama dengan 1, P1 sama dengan 745.864 adalah 7,183977928. Kemudian, K ketika T sama dengan 2, P2 sama dengan 748.711 adalah 0,167103837. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai dari masing-masing, maka diperoleh beberapa model logistik yang akan digunakan dan kemudian dipilih untuk melakukan pendugaan jumlah penduduk Kota Bone pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Berikut ini adalah hasil dari model logistik, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada dua model logistik yang digunakan. Yang pertama yaitu logistik model 1
Untuk memperoleh model logistik ini, langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan substitusi nilai K sama dengan 7,183,977,928 dan P0 sama dengan 742.527, serta K sama dengan 764.761, yakni kebersamaan 3 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu PT sama dengan 764.761 dibagi eksponensial minus 7,183977928 dikali T dikali 0,029943692 ditambah 1. Kemudian untuk logistik model 2 diperoleh dengan melakukan substitusi nilai K sama dengan 0,167,103,8737 dan P0 sama dengan 742.527, serta K sama dengan 764.761 kebersamaan 3 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. PT sama dengan 764.761 dibagi dengan eksponensial minus 0,167,103,8737 dikali T dikali dengan 0,029943692 ditambah 1. Dengan mensubstitusikan nilai T pada masing-masing model logistik yang telah diperoleh, maka data-data yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel di atas. Berikutnya, untuk mengetahui estimasi jumlah penduduk Kota Bone ketika T sama dengan 11 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2025, dengan menggunakan model logistik 2 diperoleh perhitungan sebagai berikut. PT sama dengan 764.761 dibagi eksponensial minus 0,167,103,8737 dikali T dikali 0,029943692 ditambah 1. Ketika T disubstitusikan dengan angka 11, maka menghasilkan PT sama dengan 761.134. Maka jumlah populasi penduduk Kota Bone pada saat T sama dengan 11 atau pada tahun 2025 adalah 761.134. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah berdasarkan perhitungan menggunakan model populasi logistik yang telah dilakukan, diperoleh dua macam model sesuai dengan nilai yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Selanjutnya adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan model logistik 2, maka diperoleh estimasi jumlah penduduk Kota Bone ketika T sama dengan 11, yakni pada tahun 2025 adalah sebanyak 761.134 jiwa. Baik, itulah tadi pemaparan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.